Hai, saya Tom MC Ifle, founder Top Coach Indonesia. Hari ini saya akan membahas tentang sistem bisnis kuliner yang bisa Anda buat agar Anda tidak dirugikan oleh karyawan. Teman-teman, tahukah Anda ada 55 juta bisnis di luar sana yang tidak bisa berkembang, tidak bisa bertahan, padahal bisnisnya menguntungkan. Mau tahu karena apa? Karena bisnis ownernya mulai puyeng, sakit kepala dengan keuangan. Dan banyak sekali bisnis-bisnis di luar sana yang membuat bisnis owner sakit kepala karena uangnya dipakai oleh karyawan, karena uangnya tidak terkumpul, karena cash flow-nya bermasalah, atau karena tidak menguntungkan. Nah, bagaimana cara kita bisa menciptakan sebuah sistem yang bisa membuat bisnis Anda tidak sampai dirugikan oleh karyawan? Ada banyak cara karyawan merugikan perusahaan. Cara pertama adalah membuat customer tidak membeli produk Anda lagi. Cara yang kedua, mereka merugikan karena tidak efisien. Cara yang ketiga, mereka bisa merugikan dengan cara menggunakan fasilitas yang ada untuk kepentingan pribadi. Sebetulnya masih banyak lagi modus-modus yang digunakan oleh karyawan yang sengaja atau tidak sengaja bisa merugikan perusahaan. Hari ini saya sedang berada di Semarang. Saya meng-coach sebuah bisnis kuliner yang hari ini sangat-sangat luar biasa berkembang, dan semua ini bekerja atau berjalan dengan sistem yang efektif di bisnis kuliner. Nah, bagaimana kita bisa membangun sebuah bisnis berdasarkan sistem yang efektif? Mari kita breakdown apa 5 sistem yang harus Anda persiapkan agar Anda bisa lebih kuat dalam hal manajemen. Sistem yang pertama adalah sistem order, sistem pemesanan. Dari sistem pemesanan, sebenarnya kita sudah bisa menentukan bisnis kita akan dirugikan atau tidak dirugikan oleh karyawan. Contoh ya, bisnis saya adalah prasmanan. Saya punya bisnis prasmanan, rumah makan Sunda. Sistemnya adalah tamu datang, dikasih piring, ambil nasi, ambil makanan, kemudian makan. Setelah makan, mereka akan bayar. Pertanyaan saya, mungkin nggak ada terjadi sebuah kebocoran? Mungkin nggak? Mungkin. Di mana? 1, mungkin waktu dia ngambil makan, pada saat dia mau bayar, lupa makan apa. Nggak niat sih untuk bilang, saya makan 10 ngaku 1, makan 5 ngaku 1. Mungkin, tapi kemungkinan lupa. Mungkin dia makan tahu tapi lupa bahwa dia makan tahu. Mungkin dia makan banyak dan tidak bisa merecall, mengingat satu demi satu makanan apa yang dimakan. Kan mungkin itu ya. Nah, kalau begitu gimana caranya? Maka pada saat ordering system, kita pasang 1 orang yang nyatetin ordernya. Jadi itu bisa mengurangi kemungkinan kelupaan konsumen. Jadi saat ngambil makanan, ada orang yang catat, terus dikasih bonnya. Mereka boleh makan. Oke, itu sistem yang kedua. Sistem yang kedua ini mungkin nggak ada bocornya. Ya mungkin aja. Mungkinnya apa? Pada saat order pertama lolos. Tapi kalau nambah, apakah udah pasti dicatat? Saat nambah belum tentu. Saat nambah, dia pergi langsung ke counter, ngambil sendiri karena sifatnya prasmanan, balik lagi ke meja tanpa dicatat. Mungkin sangat besar mungkinnya. Nah, jadi bisa jadi ini karena kesalahan ordering system kita. Ada nggak alternatif ordering system? Ada. Duduk di meja, pelayannya datang, terima order, pergi ke dapur, kemudian makanan datang, setelah itu bayar. Ya, pulangnya mau bayar. Mungkin nggak ada kesalahan. Banyak sekali kemungkinan. Mungkin aja. Kalau misalnya waiternya tidak nyatet, mungkin nggak lupa, mungkin nggak salah,
Mungkin nggak ordernya berbeda? Mungkin terjadi. Jadi banyak sekali sistem yang bisa membuat Anda bocor ketika tidak menggunakan sistem ordering yang tersistemasi. Ya, apapun sistem ordering Anda boleh, yang penting harus tersistem. Yang kedua adalah sistem pembayaran. Apakah sistem pembayaran Anda benar-benar bebas dari kebocoran? Kalau Anda ingin memastikan sistem pembayaran Anda bebas dari kebocoran, kita harus memiliki yang disebut internal auditor. Apa yang dikerjakan oleh internal auditor? Internal auditor kerjanya melakukan assessment, melakukan penelitian, memastikan antara uang yang diterima dengan barang yang diorder dengan barang jadi itu matching. Jadi ada satu sistem yang kita create, kita ciptakan untuk restoran yang saya miliki, yaitu batching system. Karena ini sistemnya prasmanan, maka makanan yang keluar akan saya keluarkan dalam bentuk batch. Setiap 10 mau habis, kirim 10. Berapa kali 10 yang keluar, tinggal hitung. Berapa batch? Batch 1, batch 2, batch 3, batch 4, batch 5. Berarti ada 5 kali 10. Berarti ada 50 makanan yang keluar. Makanan yang tersisa ada berapa? Batch yang belum keluar ada berapa? Itu bisa dihitung, betul ya? Berarti total batch yang keluar dengan batch yang tersisa akan ada sisa yang kita bisa hitung sebagai produk yang tersisa. Berarti di luar itu adalah penjualan. Jadi total yang kita produksi, misalnya 5 batch yang kita produksi, tersisa 1 batch, berarti 4 batch harus terjual, harus ada bondnya, harus ada duitnya. Nah, kita hitung apakah bond yang diterima dari customer, yang ditulis oleh waiter kita, dengan uang yang masuk matching atau tidak. Kalau tidak matching, itu akan ketahuan apakah kita tidak mengeluarkan batch yang tepat, apakah waiter tidak menghitung bond yang benar, atau kasir tidak menerima uangnya, atau kasir terima uangnya tapi uangnya dipakai. Betul ya? Kalau matching semua berarti ada sesuatu dengan kasirnya. Ini semua adalah satu metode untuk memastikan sistem pembayaran Anda bebas dari kemungkinan kerugian. Yang ketiga, tahukah Anda bahwa sistem pembelian Anda juga memungkinkan untuk menjadi tempat di mana Anda mengalami kebocoran. Ada satu kasus yang cukup menarik di sebuah perusahaan yang menurut saya cukup bagus, tetapi orang pembeliannya sudah 10 tahun nggak pernah diganti. Bisnisnya kuliner, bisnisnya restoran, ya. 10 tahun bisnis itu sudah berjalan dan orang yang belanja dia lagi. Mulai dari gadis sampai sekarang sudah punya anak. Ya, pertanyaannya adalah di mana letak kebocoran pertama? Letak kebocoran pertama adalah jumlah yang diorder. Apakah apa yang diorder sesuai dengan kebutuhan kitchen atau kebutuhan marketing atau tidak? Jangan-jangan orang pembeliannya ini memutuskan pembelian sendiri. Yang mau dibeli apa? Terserah dia. Dia lihat barang yang kurang apa, itu yang dia beli. Feeling, semuanya serba feeling. Ya, ini yang pertama. Yang kedua, kemungkinan besar kebocoran terjadi ketika ada main antara pembelian dengan supplier. Ya. Kemungkinan yang ketiga adalah kemungkinan orang pembelian bermain dengan orang logistik. Jadi banyak sekali faktor-faktor yang Anda harus buat, desain agar tersistemasilah sistem pembelian Anda. So kalau Anda sudah punya sistem ordering system, Anda sudah punya payment system, Anda sudah punya purchasing system, sekarang adalah reporting system. Apakah Anda punya alat
untuk membuat laporan yang bisa membaca 3 faktor tadi. Jualannya bagaimana, yang order bagaimana, bayarnya bagaimana. Ya. Jadi ordering customer jelas, pembelian jelas, pembayaran jelas. Nah, itu ada laporannya belum? Kalau Anda belum punya laporannya, kalau Anda belum tahu atau belum bisa mengukur apakah 3 hal ini berjalan dengan lancar, dengan report yang sederhana, dengan laporan yang bisa dibaca, ini akan jadi masalah. Kenapa? Karena laporan yang kita baca, bukan kita harus lihat satu demi satu. Kalau Anda kerjanya ngaudit terus, ngontrol terus, waktu Anda akan habis. Tapi kalau Anda bisa melakukan yang namanya reporting sehari-hari, boleh laporannya sehari, boleh laporannya per shift, boleh. Atau boleh dalam 1 hari full, besoknya Anda dapat laporannya atau sore dapat laporan, boleh. Kalau itu ada, Anda akan terbantu, ya. Dan yang terakhir adalah sistem pelatihan. Sistem pelatihan ini sangat penting sekali untuk memastikan bahwa sistem yang Anda buat dijalankan. Kalau tidak pernah dilatih, bagaimana dia bisa menjalankan? Banyak orang punya sistem, punya proses, punya SOP, tapi nggak punya pelatihannya. Akhirnya SOP-nya nggak dipakai. Orang yang menjalankan bekerja berdasarkan feeling. So teman-teman, itu adalah video kita hari ini. Semoga bermanfaat. Semoga Anda bisa mendapatkan ide, strategi untuk sistem bisnis kuliner Anda. Thank you so much. Saya Tom MC Fle. Salam pencerahan. Hanya di Top Coach Indonesia.